Racikan Berita. Jadi beberapa waktu kemarin, setelah pertemuan minggu lalu, ada pertemuan yang saya hadiri karena ada undangan. Antara lain yang hadir, yang menjadi perhatian kita itu adalah seorang yang masih keturunan dengan Raja Jawa, khususnya Mataram dari Solo. Masih muda. Beliau menyebut namanya Kanjeng Senopati. Entah nanti akan menjadi Pakubuwono yang kesekian atau tidak, kita nggak tahu, karena memang tidak menjelaskan mengenai silsilahnya. Tapi masalah ini memang sudah lama kami dengar dan kami ikuti, yaitu bahwa pikiran-pikiran mengenai perubahan yang kita sampaikan dan disampaikan oleh banyak pihak, terutama dalam upaya menilai, mencermati nasib dan hari depan bangsa setelah kekacauan yang ditimbulkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar 45, lalu masuklah rejim UUD palsu, ya, ijazah palsu, yang dimulai oleh SBY lalu dilanjutkan oleh Jokowi. Maksud saya adalah pasca amandemen itu, dan itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun yang lalu. Dimulai dari 20 tahun yang lalu. Lalu timbullah berbagai macam kekacauan yang Anda semua sudah tahu, dan kita juga selalu berbicara soal berbagai macam kekacauan, konflik, dan kemungkinan negara kolaps akibat ekonomi, sosial, dan politik. Kalau sosial itu ya kaitannya dengan konflik-konflik masyarakat, politik itu lebih kepada krisis kepemimpinan dan krisis konstitusi. Lalu perekonomian juga antara lain ditandai oleh masuknya Cina-Cina yang mengaku sebagai pekerja, lalu ada investasi pada kekayaan alam kita, sumber daya alam. Lalu seperti yang kita sampaikan, bahwa perubahan itu kemungkinan besar terjadi pada tahun ini 23, di mana kami menyatakan ada satu paket wujud daripada perubahan itu, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lalu 18 Agustus 45, ya. Meskipun Undang-Undang Dasar palsu amandemen itu juga menyebut 18 Agustus 45, gila. Lalu digantinya Jokowi oleh pemerintah baru, ya tentu saja didahului oleh lengsernya Jokowi lebih dahulu, rejim Jokowi lebih dulu. Nah itu yang menjadi paket kita menghadapi perubahan yang kita yakini akan terjadi dan diyakini oleh banyak orang terjadi pada tahun ini. Amin. 2023. Nah,
Dalam pada itu, sebagaimana tadi saya sudah singgung, ini ternyata kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan sebelum Indonesia merdeka itu pada Agustus 45 itu sekarang mulai bergeming, mulai berbicara, mulai bangkit. Meskipun kita tidak tahu berapa banyak sih sebetulnya kerajaan dan kesultanan Nusantara yang hidup selama ini. Nah, ini kembali kepada sejarah masa lalu. Saya mencatat 1215 itu datangnya Kubilai Khan bersama 30.000 tentara Tartar, gabungan Mongol dan Cina, yang datang ke Jawa Timur bermaksud mau menaklukkan Kediri dan Singasari. Nah, Kediri dan Singasari itu sebetulnya kerajaan yang berkerabat, rebutan, suka-suka rebutan kekuasaan. Singasari menyerbu Kediri, digantikan oleh si pemenang Singasari. Nanti suatu ketika gantian Kediri menyerang Singasari, gitu. Tetapi 1215 itu sebelumnya diawali dulu oleh utusan Cina, RRC. RRC belum ada ya, Cina, dinasti Cina. Kok saya tiba-tiba lupa namanya utusan itu, yang kemudian datang ke Kediri minta agar Kertajaya tunduk kepada Cina. Kertajaya marah dan kemudian telinganya si utusan itu dipotong, suruh pulang. Nah, di situ dinasti baru yang ada di Cina itu muncul dalam kekuasaan Mongol, orang-orang Mongol. Lalu si Kaisar Mongol itu, yaitu Kubilai Khan, kemudian marah dan mengirim 30.000 tentaranya, termasuk tentara berkuda, untuk menaklukkan Singasari. Dan muncullah di situ seorang pemuda yang bernama Raden Wijaya. Saya kira karena ada Radennya itu berarti dia juga kerabat keraton. Lalu dengan gerilyanya tentara Kubilai Khan dikalahkan. Bahkan 3 jenderal Mongol itu, 2 dikabarkan mati di Sungai Brantas atau Das, ya, daerah aliran Sungai Brantas. Yang 1 bisa lari tetapi nggak pernah sampai ke daratan Cina. Berarti kemungkinan besar mati juga di tengah jalan. Nah, itu 1215. Lalu Raden Wijaya dengan sekian puluh ribu tentara Cina yang sekarang ini disebut sebagai POW, Prisoner of War, itu membangun Majapahit. Karena perang Kubilai Khan dan Raden Wijaya itu
terjadi di tengah hutan maja yang buahnya pahit. Justru karena di tengah-tengah hutan itulah maka tentara berkuda Mongol, Tartar yang biasanya itu perangnya itu di padang rumput, padang pasir, bahkan gobi di sana, itu nggak bisa berbuat apa-apa karena hutan itu tadi, sehingga bisa dikalahkan. Ada cerita juga yang lain yang mengatakan bahwa tentara-tentara Cina itu sebagian besar dikirim, dibuang ke Kalimantan. Nah, ini terkait dengan IKN dan sebagainya, itu kemungkinan memang di sana banyak orang-orang Cina atau keturunan Cina dengan penduduk asli Dayak. Bahkan ada perusahaan emas, ya, penggalian emas di Kalimantan Barat itu yang negaranya yang wilayahnya disebut sebagai negara dengan nama Cina. Itu yang pernah saya baca. Nah, tapi terlepas daripada itu, jadi 1500 guru sejarah saya waktu SMP itu namanya Pak Joko. Pinternya pinter main, bukan main. Saya masih ingat Islam masuk Indonesia itu 1511 ceritanya. Nah, itu saya masih ingat. Samudra Pasai itu juga sekitar segitu dibangunnya. Nah, lalu 1500 itu memang kemudian Islam masuk ke Nusantara ini, di mana kemudian masuknya juga ke istana Majapahit. Jadi Majapahit itu semula adalah sebuah imperium sama seperti Sriwijaya, suatu imperium. Jadi struktur kepemimpinannya itu seperti piramid, ada puncaknya ya raja, lalu wilayahnya baik wilayah Sriwijaya maupun Majapahit itu konon sampai tepi timur, pantai timur Afrika, dan sampai ke Madagaskar. Iya, Madagaskar, ada pulau Madagaskar di situ. Lalu di sebelah sini ya dekat-dekat dengan Australia. Kemungkinan besar Irian Jaya itu sudah masuk, ya, Papua itu sudah masuk wilayah Majapahit. Tetapi dengan masuknya Islam itu bersamaan dengan itu Majapahit runtuh, dan itu ditandai dengan masuknya petinggi-petinggi kerajaan Majapahit ke dalam Islam. Jadi Hindu, ya, kalau Sriwijaya itu Buddha ya, ini Hindu, Majapahit itu Hindu, itu agama Hindu jadi surut dan hilang, dan sebagian larinya ke Bali. Nah, Majapahit menjadi Islam, tetapi pada saat yang sama Majapahit itu runtuh karena memang sebetulnya didukung oleh pendeta-pendeta Hindu, ya. Bahkan ada pendeta Hindu yang ada 2 orang, saya lupa namanya. Ada yang namanya Noyo Genggong atau yang satu lagi lupa saya. Itu mengutuk suatu ketika nanti kita akan balas agama Islam, katanya. Nah, jadi singkat cerita, Majapahit hilang 1500-an, muncullah kerajaan-kerajaan dan kesultanan bersamaan dengan masuknya Islam, antara lain dari Hadramaut, dari Yaman, nenek moyangnya
Anies Baswedan katanya dari situ. Tapi datang ke Indonesia kapan kita nggak tahu. Terus ya muncullah kerajaan-kerajaan. Nah kerajaan-kerajaan itu kecil-kecil. Jumlahnya berapa nggak tahu, tetapi itu dari Samudra Pasai. Ada Syekh Sri Indragiri, ada kemarin Saudara Mulyadi mengatakan asalnya dari kerajaan apa di Sulawesi Selatan. Lalu saya tahu, saya pernah datang ke sana ke Kesultanan Babulah di Halmahera, Maluku Utara. Lalu kita juga mendengar ada Raja Ampat. Nah, kita tahu Mataram, tentu saja. Ada Tarumanegara, ada Kerajaan Siliwangi. Itu semua kerajaan-kerajaan kecil. Sehingga ketika kemudian bule-bule dari Eropa itu datang, ada Portugis, ada Inggris, Prancis, Belanda, seakan-akan mereka itu dikalahkan karena sifatnya tidak itu tadi, tidak apa yang saya bilang, suatu kerajaan yang ada puncak pimpinannya piramid, seperti piramid tadi itu, dan wilayahnya luas, tentu saja dengan tentara yang luas. Beberapa kali orang-orang Cina itu mau menyerbu ke Nusantara itu, antara ke Filipina, dikalahkan semua ke kerajaan Majapahit itu. Imperium. Nah ini bukan imperium ini, kerajaan-kerajaan kesultanan itu kecil-kecil, ya. Tetapi Hamengkubuwono IX menyebutnya sebagai kerajaan yang sovereign, yang berdaulat dan diakui oleh dunia. Nah tentu saja sejarah Mataram itu saya percaya di Belanda sana lengkap itu. Tetapi ada satu cerita yang menarik, bahwa Raja Syekh Sri Indragiri itu, namanya ada di dalam HP saya, Sultan Jafar. Itu Ratu Wilhelmina dari Belanda itu jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta sama dia dan berkomunikasi. Wilhelmina mengirim patungnya ke Riau, ya, Syekh Sri Indragiri itu Riau. Demikian juga dia minta kepada si Sultan ini untuk mengirimkan patungnya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Hamengkubuwono IX itu, bahwa negara-negara itu, kesultanan dan kerajaan itu adalah sovereign state, suatu kerajaan yang berdaulat dan dikenal, diakui oleh dunia. Nah, berapa banyak negara-negara kerajaan dan kesultanan itu saya tidak tahu. Ada Profesor Budi Agustono dari USU yang akhir Desember kemarin berangkat menuju ke Belanda untuk riset tentang KMB, tentang Bung Hatta. Ketika Bung Hatta belajar di sana lalu menyatakan Indonesia merdeka, ditangkap sama Belanda sekitar tahun 1923. Saya mau nitip, tolong carikan berapa banyak itu dan daftarnya seperti apa kerajaan-kerajaan dan kesultanan Indonesia itu.
mulai yang dibangun mulai, yang terbangun mulai 1500. Lalu pada saat yang sama bule-bule dari Eropa itu seenaknya berusukan, ya karena bukan imperium tadi itu, jadi berusukan biasa, bisa berusukan dan akhirnya menjajah. Tapi menarik sekali ya tentang penjajahan ini. Beberapa orang mengatakan bahwa enggak, Indonesia itu nggak pernah terjajah, sama Belanda. Kenapa? Ya itu bahasa Indonesianya masih bahasa Indonesia, nggak ada yang berubah menjadi bahasa Belanda, nggak ada. Bahkan bahasa Belanda sudah hilang. Itu bukti bahwa Indonesia sebenarnya tidak terjajah. Yaitu tadi Belanda, bule-bule itu cuma berusukan aja. Anda bisa melihat Amerika Latin, seluruh Amerika Latin kecuali Brasil itu berbahasa Spanyol, karena dijajah sama Spanyol. Brasil itu dijajah Portugis, maka bahasanya bahasa Portugis. Ya Anda lihat juga lah, bahasanya orang Australia, orang Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, bahkan Mali, Afrika dan beberapa yang lain itu bahasanya Prancis. Nah ini yang kemudian menjadi menarik, bahwa ketika Hamengkubuwono IX itu menyetujui Soekarno-Hatta, oke, saya setuju membuat Republik Indonesia. Saya pikir Hamengkubuwono juga merasakan bagaimana Belanda itu memecah belah Mataram sehingga menjadi Jogja dan Solo, lalu nggak bisa berbuat banyak terhadap Belanda. Negara-negara dan kerajaan dan kesultanan yang lain juga begitu. Sehingga saya nggak tahu bagaimana Hamengkubuwono IX kemudian seakan-akan mengatasnamakan kerajaan dan kesultanan itu, menyerahkan wilayah kerajaan itu dari Sabang sampai Merauke kepada Soekarno-Hatta untuk dijadikan republik. Bahkan ada, entah benar entah enggak, itu semacam percakapan, Bung, kamu mau bikin republik itu punya rakyat nggak? Nggak punya. Punya tentara nggak? Nggak punya. Punya wilayah nggak? Nggak punya. Lah orang itu wilayahnya kerajaan dan kesultanan. Punya duit nggak? Nggak. Itu ada percakapan seakan-akan seperti itu. Lalu Hamengkubuwono IX nyumbang ribuan gulden untuk membentuk Republik Indonesia. Dan konon di samping itu ada satu perjanjian. Bung, kau urus Republik ini, dan kalau nggak terurus sampai 75 tahun, saya ambil kembali. Ya, apakah kalimatnya saya ambil kembali atau kau kembalikan kepada sifat kerajaan dan kesultanan, itu pun nggak jelas. Tapi percakapan semacam itu ada.
Nah sekarang sudah 77 tahun. Udah 77 tahun, rezim berikutnya tidak mampu menyejahterakan rakyat. Nah disinilah pertemuan kemarin, hari Sabtu kemarin, itu cerita tentang itu. Salah satu kerabat dari Keraton Solo, bahkan dihadiri juga dengan Keraton Cirebon. Bahkan Keraton Cirebon itu mengatakan, saya ini yang berhak, yaitu kesembuhan. Dengan kata lain dia mengatakan Kanoman dan lain sebagainya itu sebetulnya nggak ada. Jadi kalau melihat apa yang saya sampaikan tadi dengan ceritanya yang disampaikan oleh Hamengkubuwono IX itu, kerajaan-kerajaan itu berdaulat dan masih kaya raya, sekalipun Jepang sudah mulai hampir tumbang, sekalipun Indonesia sudah hampir mau merdeka, dengan bukti bahwa Hamengkubuwono dengan raja-raja yang lain itu masih sanggup untuk memberi ribuan gulden untuk membuat Indonesia, untuk membangun Indonesia. Dan kerajaan-kerajaan itu dan kesultanan-kesultanan itu, Sultanan Kutai termasuk itu ya, saya dapat gambar ya, dikirim oleh orangnya. Saya ini Ratu Tarumanegara. Kalau Anda lihat, waduh, cantiknya bukan main. Masih ada. Tetapi saya juga ada darah Kutai dari Kalimantan Timur. Jadi yang bikin rusak kesultanan dan kerajaan-kerajaan itu sebetulnya adalah Republik Indonesia. Coba aja lihat di Dieng itu betapa patung segala macam berantakan, nggak karuan. Sedang kalau melihat apa yang disampaikan oleh Hamengkubuwono IX, mereka ini negara-negara yang jaya, yang hebat, termasuk Sultan Hamid II yang ada di Kalimantan Barat. Itu beliau yang mengarang gambar Garuda, masih menyebut Sultan Hamid II. Jadi saya dan teman-teman lain, termasuk Mbak Ratna dan Dr. Gomez dan yang lain-lain lah, ini mau merangkul mereka. Kalau masih mempunyai kekuatan, ya mari bersama-sama menumbangkan rezim ini. Tidak bermaksud untuk kita kembali kepada kerajaan, tetapi kalau republik ini nanti sejahtera, aman dan sentosa, adil dan makmur, itu kerajaan-kerajaan itu kita pelihara. 10 tahun yang lalu saya sudah menghubungi budayawan Solo. Cobalah berserikat, membuat surat ke Belanda bahwa kita mau membangun kerajaan Mangkunegara. Mangkunegara itu yang didaku oleh Jokowi untuk mengawinkan anaknya itu. Zaman saya masih kecil itu saya melihat Mangkunegaran itu
Ya bagian depan daripada istana itu masih ada lampu-lampu yang ya zaman bala, dan dinding-dindingnya itu juga masih berlapis keemasan. Tapi sekarang udah rusak, tidak diberi dana cukup untuk memelihara istana mereka. Harusnya sekalipun kita republik konstitusional, kalau Anda melihat di Eropa itu bangunan-bangunan kerajaan masa lalu itu masih berdiri megah. Kita juga melakukan itu nggak apa-apa. Kita pelihara itu sultan-sultan itu, kita kasih gaji Belanda. Seakan-akan mereka itu dikalahkan karena sifatnya tidak itu tadi, tidak apa tadi saya bilang, suatu kerajaan yang ada puncak pimpinannya piramid, seperti piramid tadi itu, dan wilayahnya luas, tentu saja dengan tentara yang luas. Beberapa kali orang-orang Cina itu mau menyerbu ke Nusantara itu, antara ke Filipina dan dikalahkan semua sama kerajaan Majapahit itu. Imperium. Nah ini bukan imperium nih, kerajaan-kerajaan kesultanan itu kecil-kecil, ya. Tetapi Hamengkubuwono IX menyebutnya sebagai kerajaan yang sovereign, yang berdaulat dan diakui oleh dunia. Nah tentu saja sejarah Mataram itu saya percaya di Belanda sana lengkap itu. Tetapi ada satu cerita yang menarik, bahwa Raja Siak Si Indragiri itu, Sri Indragiri itu, namanya ada di dalam HP saya, Sultan siapa ya? Itu Ratu Wilhelmina dari Belanda itu jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta sama dia dan berkomunikasi. Wilhelmina mengirim patungnya ke Riau, ya, Siak Si Indragiri itu Riau. Demikian juga dia minta kepada si Sultan ini untuk mengirimkan patungnya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Hamengkubuwono IX itu, bahwa negara-negara itu, kesultanan kerajaan itu adalah sovereign state, suatu kerajaan yang berdaulat dan dikenal, diakui oleh dunia. Nah, berapa banyak negara-negara kerajaan dan kesultanan itu saya tidak tahu. Ada Profesor Budi Agustono dari USU yang akhir Desember kemarin berangkat menuju ke Belanda untuk riset tentang KMB, tentang Bung Hatta. Ketika Bung Hatta belajar di sana lalu menyatakan Indonesia merdeka, ditangkap sama Belanda sekitar tahun 23 kalau nggak salah, 1923. Saya mau nitip tolong carikan berapa banyak itu dan daftarnya seperti apa kerajaan-kerajaan dan kesultanan Indonesia itu, mulai yang terbangun mulai 1500, lalu pada saat yang sama bule-bule dari Eropa itu seenaknya belusuan, ya karena bukan imperium tadi itu, jadi belusuan ya.
bisa berusuhan dan akhirnya menjajah. Tapi menarik sekali ya tentang penjajahan ini. Beberapa orang mengatakan bahwa enggak, Indonesia itu nggak pernah terjajah, sama Belanda. Kenapa? Ya itu bahasa Indonesianya masih bahasa Indonesia, nggak ada yang berubah menjadi bahasa Belanda, nggak ada. Bahkan bahasa Belanda sudah hilang. Itu bukti bahwa Indonesia sebenarnya tidak terjajah. Yaitu tadi Belanda, bule-bule itu cuma berusuhan aja. Anda bisa melihat Amerika Latin, seluruh Amerika Latin kecuali Brasil itu berbahasa Spanyol karena dijajah sama Spanyol. Brasil itu dijajah Portugis, maka bahasanya bahasa Portugis. Ya Anda lihat juga lah, bahasanya orang Australia, orang Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, bahkan Mali, di Afrika dan beberapa yang lain itu bahasanya Prancis. Karena dijajah Prancis. Nah ini yang kemudian jadi menarik, bahwa ketika Hamengkubuwono IX itu menyetujui Soekarno-Hatta, oke, saya setuju membuat Republik Indonesia. Saya pikir Hamengkubuwono juga merasakan bagaimana Belanda itu memecah belah Mataram sehingga menjadi Jogja dan Solo, lalu nggak bisa berbuat banyak terhadap Belanda. Negara-negara dan kerajaan dan kesultanan yang lain juga begitu, sehingga saya nggak tahu bagaimana Hamengkubuwono IX kemudian seakan-akan mengatasnamakan kerajaan dan kesultanan itu, menyerahkan wilayah kerajaan itu dari Sabang sampai Merauke pada Soekarno-Hatta untuk dijadikan republik. Bahkan ada, entah benar entah enggak, itu semacam percakapan, Bung, kamu mau bikin republik itu punya rakyat nggak? Nggak punya. Punya tentara nggak? Nggak punya. Punya wilayah nggak? Nggak punya. Lah orang itu wilayahnya kerajaan dan kesultanan. Punya duit nggak? Nggak. Itu ada percakapan seakan-akan seperti itu. Lalu Hamengkubuwono IX nyumbang ribuan gulden untuk membentuk Republik Indonesia. Dan konon di samping itu ada satu perjanjian. Bung, kau urus Republik ini, dan kalau nggak terurus sampai 75 tahun, saya ambil kembali. Ya, apakah kalimatnya saya ambil kembali atau kau kembalikan kepada sifat kerajaan dan kesultanan, itu pun nggak jelas. Tapi percakapan semacam itu ada. Nah sekarang sudah 77 tahun. Udah 77 tahun, rezim berikutnya tidak mampu menyejahterakan rakyat. Nah disinilah pertemuan kemarin
hari Sabtu kemarin. Itu cerita tentang itu. Salah satu kerabat dari Keraton Solo. Bahkan dihadiri juga dengan Keraton Cirebon. Bahkan Keraton Cirebon itu mengatakan, saya ini yang berhak, yaitu kasepuhan. Dengan kata lain, dia mengatakan kanoman dan lain sebagainya itu sebetulnya nggak ada. Jadi kalau melihat apa yang saya sampaikan tadi dengan ceritanya yang disampaikan oleh Hamengkubuwono IX itu, kerajaan-kerajaan itu berdaulat dan masih kaya raya, sekalipun Jepang sudah mulai hampir tumbang, sekalipun Indonesia sudah hampir mau merdeka, dengan bukti bahwa Hamengkubuwono dengan raja-raja yang lain itu masih sanggup untuk memberi ribuan gulden untuk membuat Indonesia, untuk membangun Indonesia. Dan kerajaan-kerajaan itu dan kesultanan-kesultanan itu, Sultanan Kutai termasuk itu ya, saya dapat gambar ya, dikirim oleh orangnya. Saya ini Ratu Tarumanegara. Kalau Anda lihat, waduh, cantiknya bukan main. Masih ada. Tetapi saya juga ada darah Kutai dari Kalimantan Timur. Jadi yang bikin rusak yang bikin rusak kesultanan dan kerajaan-kerajaan itu sebetulnya adalah Republik Indonesia. Coba aja lihat di Dieng itu betapa patung segala macam berantakan, nggak karuan. Sedang kalau melihat apa yang disampaikan oleh Hamengkubuwono IX, mereka ini negara-negara yang jaya, yang hebat, termasuk Sultan Hamid II yang ada di Kalimantan Barat. Itu beliau yang mengarang gambar Garuda, masih menyebut Sultan Hamid II. Jadi saya dan teman-teman lain, termasuk Mbak Ratna dan Bro Gomez dan yang lain-lain lah, ini mau merangkul mereka, kalau masih mempunyai kekuatan ya mari bersama-sama menumbangkan rejim ini. Tidak bermaksud untuk kita kembali kepada kerajaan, tetapi kalau republik ini nanti sejahtera, aman dan sentosa, adil dan makmur, itu kerajaan-kerajaan itu kita pelihara. 10 tahun yang lalu saya sudah menghubungi budayawan Solo. Cobalah berserikat. Kita tidak perlu malu karena itu adalah peninggalan nenek moyang kita. Kalau Istana Merdeka itu yang peninggalan Belanda itu, mungkin ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara, bagaimana kita menjalin, merajut ya, kebersamaan dengan masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
yang menganggap bahwa rejim ini memang harus ditumbangkan. Itu saja. Racikan Berita